Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Kepaon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, saya 25 tahun berpisah dengan Masjid Al-Muhajirin karena saya mutasi pindah ke Singaraja tahun 1998. Alhamdulillah, tahun 2019 saya purna pensiun, kembali lagi di Denpasar, sehingga saya pisah dengan Masjid Al-Muhajirin dari tahun 1998. Sebelumnya saya insya Allah pada waktu rutin ngisi khutbah di Masjid Al-Muhajirin ini, sehingga alhamdulillah seizin Allah pada pagi hari ini saya diundang untuk bisa hadir, bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak Masjid Al-Muhajirin Kepaon ini, juga pada adik-adik. Mungkin banyak yang saya lupa dan banyak yang saya belum kenal dengan adik-adik, dengan anak-anak apalagi, karena saya tinggal lama. Mudah-mudahan bapak-bapak sesepuh kita, pendiri kita yang pada waktu itu almarhum Bapak Haji Ishaq, yang terkenal namanya Bapak Haji Ibrahim. Kemudian lagi muadzin yang tetap pada waktu Pak Haji Asy'ari. Ada lagi yang di depan sana menghadap ke timur rumahnya Pak Haji siapa namanya itu? Japar. Pak Haji Japar itu yang menandatangani piagam saya ketika saya MTQ tahun 83 di Kepaon ini, ya, beliau itu. Kemudian baru-baru ini Pak Haji Abdul Hadi, itu sama-sama dengan saya di pengurus, yaitu Majelis Dakwah Islamiyah. Dan alhamdulillah juga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Oh, tidak lupa juga ini sahabat saya Bapak Haji Ustadz Sya'roni. Nah, ini sahabat saya, beliau sudah mendahului kita. Mudah-mudahan bapak-bapak pendiri Masjid Al-Muhajirin, sesepuh kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal baiknya dan menjadi orang ahli surga. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan
dengan wasilah Fatihah kita, beliau-beliau baik yang saya sebutkan namanya maupun tidak bisa sebutkan namanya, semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal baiknya dan menjadi orang-orang ahli surga. Dan mudah-mudahan kita yang masih ada sisa umur ini diberi kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akhirnya pun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oh iya, lupa, mungkin Bapak tidak kenal nama saya kenalkan kembali. Nama saya Haji Muhammad Khotib SAG, Sarjana Agama. Dulu sering digledek sarjana alam gaib katanya. Nah, sarjana agama itu nama saya. Saya dari Mojokerto. Dulu bersama dengan Pak Sunarian, apa di sini dulu ada Pak Sunarian dan kawan-kawan lain, Pak Ramiadi dan lain sebagainya yang tinggal di Kepawon ini. Baiklah, itulah perkenalan kembali saya. Berikutnya Bapak-bapak, kita tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Dan kemarin lusa, alhamdulillah, saya sekarang menjadi penasihat IPHI, penasihat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Denpasar. Sehingga hari Rabu saya diminta untuk kedatangan saya, kehadiran saya di Ubung pelepasan jamaah haji Indonesia untuk Kota Denpasar. Alhamdulillah, tahun ini dari Denpasar jumlah jamaah haji kita 270 orang. Mudah-mudahan yang dapat kesempatan tahun ini bisa berangkat ibadah haji, dipermudahkan oleh Allah perjalanannya, ibadahnya dengan baik, ikhlas karena Allah SWT, dan akhirnya nanti pun beliau-beliau ini kembali ke tanah air mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, terutama yang belum pernah menginjakkan kakinya ke tanah suci, Allah segera memberikan kesempatan untuk menginjakkan kakinya ke tanah suci, baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita laksanakan pada tahun ini karena kita tidak sedang mendapatkan panggilan untuk ibadah haji. Kalau panggilan sudah, ketika kita masih berupa ruh sudah dipanggil untuk ibadah haji. Untuk itu bapak-bapak, kalau ditanya, Bapak mengapa tidak ibadah haji? Saya belum mendapat panggilan, jawabannya. Itu kurang pas. Karena kita sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Ka'bah itu dipugar, ketika Ka'bah dibangun, tepatnya dipugar kan sudah ada, yaitu oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah menyuruh kepada Ibrahim alaihissalam untuk memanggil umat manusia di seluruh dunia. Lantas mana mungkin Allah suara saya dapat didengar oleh umat manusia di seluruh dunia? Panggil saja, nanti akan kuteruskan kepada hati mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil umat manusia di seluruh dunia. Wahai umat manusia di seluruh dunia, silakan datang kemari. Rumah Allah sudah jadi, laksanakan ibadah haji. Ada yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang mendapat panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjawab itu, orang itu begitu lahir ke dunia menjadi orang yang berkecukupan, laksanakan ibadah haji, alhamdulillah menjadi haji yang mabrur. Setelah Nabi Ibrahim turun dari Bukit Sofa, tidak ketinggalan juga malaikat manggil, wahai umat manusia di seluruh dunia, silahkan datang kemari, rumah Allah sudah jadi, laksanakan ibadah haji. Juga ada yang menjawab panggilan malaikat.
Orang yang menjawab panggilan malaikat ini lahir ke dunia menjadi orang yang berkecukupan dan melaksanakan ibadah haji. Orang itu meninggal di sana. Setelah malaikat, tidak ketinggalan iblis laknatullah juga ikut memanggil umat manusia seluruh dunia. Wahai umat manusia, di seluruh dunia silahkan datang kemari, rumah Allah sudah jadi, laksanakan ibadah haji. Kemudian orang itu juga ada yang menjawab panggilan iblis tadi. Yang menjawab panggilan iblis begitu lahir ke dunia menjadi orang yang berkecukupan melaksanakan ibadah haji. Tetapi dia tidak mendapatkan haji yang mabrur, menjadi haji yang mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hartanya yang dipakai ibadah haji atau apa. Untuk itu saya pesan kepada bapak-bapak yang mau ibadah haji pada waktu beberapa hari yang lalu sebelum berangkat sering saya diundang untuk ngisi tausiah dalam keberangkatan ibadah haji di keluarganya. Saya pesan niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat-niat yang lain. Ekses mendapatkan yang lain itu adalah hanya sebagai bonus-bonusnya saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan di sini di Indonesia mau berangkat haji niat dari rumah supaya berdoa nanti di sana supaya usahanya maju dan sebagainya. Ya. Bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah niatnya lain, niatnya untuk supaya usahanya maju. Niat karena Allah, nanti ada kesempatan di sana, alhamdulillah. Yang lain-lain silahkan. Tetapi pertama dan utama niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat-niat yang lain. Ini yang saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah, masalah ibadah haji itu banyak yang kurang mengerti ternyata. Disampaikan oleh di manasiknya, kapan niatnya ibadah haji itu di rumah. Anggapannya di rumah di Indonesia. Padahal yang maksud di rumah, dari rumah niatnya ibadah haji itu adalah rumah yang di sana. Mungkin hotel, mungkin rumah singgah kita di sana. Mau berangkat menunaikan ibadah haji di sana, baru niat di sana. Tapi alhamdulillah kalau dari rumah sudah niat juga, nanti di sana niat kembali. Dan saya selaku penasehat IPHI, saya sarankan kepada teman-teman, kepada bapak-bapak yang bertugas untuk manasik haji itu, laksanakan saja semuanya. Jangan dipotong-potong, baik lafal niatnya maupun doa apa saja, tanamkan. Ya. Contohnya, bagaimana niatnya haji? Nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Ini niatnya, lafal niatnya haji. Atau labbaik Allahumal hajjah. Boleh. Nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niatnya haji, lafal niatnya haji. Bagaimana lafal niatnya umroh? Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Ada yang tanya juga, kalau hajjah kok bihi, kalau umrota kok biha? Oh iya, kalau hajjah itu haji itu adalah di sana, nah, itu mudzakar. Kalau umrotah namanya mu'annas, tentunya beda. Hajjah wa akhramtu bihi. Kalau umrotah wa akhramtu biha. Ini berikutnya, banyak juga yang kurang mengerti, menyebut istrinya itu disebut muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang yang berpakaian ihram, itu namanya muhrim. Itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang berpakaian ihram. Nah, kalau istri, anak itu namanya mahram, bukan muhrim. Nah, ini banyak
Tapi tidak masalah juga karena sebagai ucapan saja, tapi lebih bagusnya kita mengerti. Baiklah, itu selintas untuk masalah ibadah haji, karena bapak-bapak kan belum berangkat. Mudah-mudahan nanti tahun depan bapak-bapak yang terutama yang belum pernah ke sana diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi ke sana. Apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Nah, yang di Indonesia yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan kalau kita belum atau dalam tidak keadaan ibadah haji, pertama, mudah-mudahan tidak kelewatan sahur di sini, yaitu kita berpuasa. Di bulan Dzulhijjah ini kita berpuasa. Berpuasa apa? Kalau bisa dari tanggal 1 Dzulhijjah kita berpuasa sepertiga di hari awal, di awal bulan Dzulhijjah. Itu kalau bisa. Oh, kalau tidak bisa kita puasa 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Nggak bisa tarwiyah, kita sehari saja, yaitu hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, sehingga hari itu disebut hari Arafah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ali wa bin Mas'udin annahu min subhi yaumil arafati ila akhir ayam mini akhrajahuma Ibnu Mundzir. Ya. Ini perlu kita ketahui. Puasa di hari Arafah. Ada lagi hadis lagi an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Dari Abi Qatadah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah, puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Coba 1 hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, tetapi di sini perlu kita ketahui, perlu kita cerna dengan baik, kita pikir dengan baik. Mengapa tahun yang akan datang kok bisa dihapus dosanya? Karena dengan puasa itu taubat dengan taubatan nasuha. Bukan berarti sekarang puasa Arafah saja, besok berbuat macam-macam lagi, berbuat maksiat lagi, bukan seperti itu. Ini kalau salah penafsiran, salah pengertian, akhirnya ya tidak bagus, ya sesat juga. Kenapa? Mempunyai seperti itu. Yang penting sekarang puasa kan sudah dihapus tahun yang akan datang. Maksiat. Yang dimaksud di sini adalah setelah puasa Arafah itu sudah tidak berbuat maksiat lagi, taubat dengan taubatan nasuha. Tetapi karena manusia, al-insanu makhluk kotok wanisyan, tempatnya salah dan dosa, lalai, maka setiap orang itu berbuat maksiat langsung segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia. Jangan sampai nunggu lama-lama, langsung tobat. Berkali-kali, oh enggak apa-apa, berkali-kali, alhamdulillah. Ya. Bersalah, ada kesalahan, namanya manusia. Tapi jangan sengaja selalu berbuat salah. Nah ini belum kita bersama. Nah, ini yang pertama adalah kita berpuasa setidak-tidaknya bulan, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
Kemudian setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Lah ini kehebatannya Idul Adha. Kalau Idul Fitri, ya, kalau Idul Fitri hebat juga, Idul Fitri bagus. Ya. Masalah takbir. Idul Fitri itu takbirnya malam takbiran sampai khotib naik mimbar besok pagi. Waktunya takbir Idul Fitri. Ada berpendapat berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat, sampai di tempat sholat khotib naik mimbar sudah tidak ada, tidak disunahkan takbir lagi. Ya. Ini yang sabda Rasulullah SAW. An Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautakum bitakbiri wa tahlili hala khuruji ilal aidi yaumal fitri hatta ya'tiyal musalla. Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suaranya saat takbir dan tahlil pada hari Idul Fitri sejak keluar dari rumahnya hingga sampai di tempat sholat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Imam Baihaqi. Nah ini. Sedangkan Idul Adha an Ali wa bin Mas'ud annahu min subhi yaum Arafati ila akhir ayam minni. Nabi takbir pada hari raya Idul Adha mulai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah hingga akhir hari Tasreh, yaitu waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbirnya sholat Idul Adha dari hari Arafah pagi subuh sampai hari Tasreh yang ketiga tanggal 13 Dzulhijjah asar, waktunya takbir Idul Adha. Nah, untuk itu kesempatan-kesempatan yang bagus, kesempatan-kesempatan yang emas ini mari kita laksanakan sekuat tenaga kita, seoptimal mungkin batas kemampuan kita yang paling optimal. Berikutnya pada waktu Idul Adha ini sering kita ketahui realita di lapangan, kenyataan baik di masjid maupun di lapangan. Saya keliling, alhamdulillah saya masih dipercaya umat setiap Idul Fitri, Idul Adha saya belum pernah berhenti tidak menjadi imam dan khotib. Tapi itu beneran, bukan seperti sekarang yang khotib terus karena namanya saya khotib kan gitu ya. Nah, begitu ternyata masih banyak saudara kita begitu sholat id, habis sholat id banyak yang meninggalkan tempat. Banyak sekali yang meninggalkan tempat. Ya. Kalau di Prajarasaka, di lapangan Prajarasaka itu nyaris tidak ada yang meninggalkan tempat. Tapi wallahu alam urusan Allah saya tidak tahu, barangkali salah satu di antaranya diawasi oleh komandannya. Mungkin kalau komandannya nanti tahu keluar dia meninggalkan tempat, nanti dipanggil, disetrap dan sebagainya, nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas itu kurang sekali yang meninggalkan tempat, kecuali terpaksa, barangkali ada hajat ya meninggalkan. Itu diprasarasakan. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang meninggalkan tempat. Karena ibadah id itu ada dua ibadah pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama adalah sholat id 2 rakaat, yang kedua adalah khutbah id 2 khutbah. Nih, 2 khutbah. Tapi ada yang berpendapat 1 khutbah. Kalau saya terus terang saya sampaikan kepada bapak-bapak di sini, saya pakai 2 khutbah. Gitu. Ada laporan
Ada orang itu khutbah tapi tidak duduk, Pak. Karena saya tidak pernah melihat sendiri, karena benturan dengan kerjaan saya sendiri, laporan dari jamaah. Oh ya, kalau dia tidak pakai duduk, khotib itu berhenti sejenak. Oh begitu, baru mengerti. Tidak duduk karena tidak ditempatkan di sana kursi. Kalau di lapangan berdiri saja, nggak bisa duduk, duduknya jauh ke bawah, sehingga tidak pakai duduk. Itu ada aturannya, berhenti sejenak baru khutbah kedua. Menguraikannya khutbah yang pertama, khutbah kedua langsung doa. Khutbah pertama diawali dengan takbir 9 kali, khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Nah, ini merupakan mengingatkan juga kepada bapak-bapak dan khususnya juga kepada para khotib barangkali begitu. Khutbahnya yang pertama diawali dengan takbir 9 kali, khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Baru-baru ada laporan lagi Idul Fitri di lapangan, Pak. Sholat Id khutbahnya itu pakai duduk, Pak. Tapi ngelempoh duduk di karpet karena nggak disediakan tempat duduk. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, duduk langsung di karpetnya. Di lapangan tidak ada kursinya. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa, duduk di karpet boleh. Tapi bisa juga diganti dengan berhenti sejenak. Ini perlu kita ketahui. Dan ketika khotib naik mimbar, itu bapak-bapak jangan ada yang bicara, sama dengan Jumatan. Jumat bapak-bapak ada khotib naik mimbar, kemudian di sana beraktivitas, ada yang wiritan, putar tasbihnya. Itu maaf, itu nggak termasuk anggota jamaah Jumat kalau Jumatan. Sedangkan Jumat kan wajib, berarti nggak sama dengan nggak Jumatan. Kalau beraktivitas ketika khotib sudah di atas mimbar dan berkhutbah. Nah, Idul Fitri, Idul Adha pun begitu. Kalau orang itu berbicara, ya sama dengan bukan jamaah. Dua rangkaian ibadah pokok ini tidak boleh ditinggalkan, harus itu dikerjakan. Sholat Id 2 rakaat. Nah, sholat Id bagaimana teknisnya sholat Id? Untuk takbir pertama, untuk rakaat pertama, setelah takbiratul ihram ditambah 7 kali takbir. Kalau dijumlah 8. Ada pertanyaan lagi, doa iftitahnya di mana Ustadz dilaksanakan? Doa iftitahnya dilaksanakan kalau membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Nah ini para imam harus mengerti juga itu. Jangan terlalu cepat-cepat, ya. Takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Ya, sampai selesai. Baru takbir berikutnya 7 kali takbir. Di antara takbir dan takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk rakaat kedua setelah berdiri tegak, ya, di sana 5 kali takbir. Juga di antara takbir dan takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, saya kok dengar di Masjid Istiqlal itu membaca Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Di sana membaca A'la Al-Ghoshiyah. Kok bisa seperti itu? Oh iya, itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama membaca surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Ghoshiyah. Adapun membaca surah yang lain, ya monggo saja, nggak apa-apa. Tapi disunahkan oleh Rasulullah.
Salah satunya adalah membaca surah Al-Alaq dan Al-Ghasyiyah, sehingga terjadilah di sana sini itu sama seperti itu. Ini perlu kita ketahui. Baiklah, ini masalah sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Berikutnya kita harus tahu, karena kita sudah dekat dengan Idul Adha ini, juga alhamdulillah selama sebulan ke belakang ini, ke depan lah, ke belakang ya, ke belakang ini, saya selalu setiap memberi khutbah Jumat, ada muatan selain tema yang lain supaya disinggung masalah sholat Id. Karena ternyata banyak terjadi di mana-mana habis sholat Id banyak yang berdiri, kasihan karena dia tidak sempurna ibadahnya. Untuk itu bapak-bapak silahkan disampaikan kepada saudara yang lain, kepada bapak yang lain, menyampaikan hal ini supaya tidak terbiasa habis sholat Id langsung pergi. Bukan karena apa, kasihan kita menyampaikan itu, kita menegur itu, kita mengerti itu berdasarkan kita kasihan, bukan ya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sombong-sombongan, bukan, cuma mengingatkannya memang harus yang bijak. Jangan sampai mengingatkan orang itu tidak bijak. Sebagai contoh, mengingatkan nggak bijak. Ada orang di masjid sholat subuh, habis sholat subuh sholat sunnah, langsung dipeluk, ditarik ke belakang, diajak duduk. Ada itu. Akhirnya apa? Terjadi ribut. Padahal benar, memang mengingatkan jangan sholat, nggak ada sholat sunnah sesudah subuh. Tetapi cara mengingatkan, apalagi ada orang banyak kemudian dicerca, dicecer, tertawa, aduh macam-macam, itu namanya bukan mengingatkan, itu ngejak perang namanya itu. Dan maaf saja, selama Ramadan saya hampir tiap pagi itu ngisi kuliah subuh. Ternyata masih banyak masjid-masjid itu ada orang habis sholat subuh itu saat di atas mimbar sholat sunnah. Masih ada dan banyak itu. Sehingga setiap ngisi kuliah subuh akhirnya muatan ini tak sampaikan. Tidak ada sholat sunnah sesudah subuh, kecuali nanti matahari terbit namanya syuruk, ya gitu. Kenapa? Ya seperti itu. Mungkin, alhamdulillah juga mungkin orang itu tidak pernah ke masjid Ramadan, ke masjid itu, jadi nggak tahu gitu ya. Anggapannya ya sudah sama dengan yang lain, tidak tahu. Akhirnya saya rinci sholat sunnah yang sholat sunnah rawatib itu ini dan ini. Setelah subuh itu tidak ada sholat sunnah gitu. Ya akhirnya besoknya sampaikan sama pengurus masjid takmirnya, alhamdulillah Ustadz, kemarin pagi sudah saya sampaikan, besoknya sudah tidak ada lagi yang sholat sunnah sesudah subuh. Lah ini, ya inilah sering terjadi seperti itu. Alhamdulillah kalau di sini biasanya, insya Allah di sini saya pernah ngisi di sini juga sholat Id diadakan di masjid, sehingga tidak ada halangan untuk orang sholat tahiyatul masjid ya gitu, jadi biasa datang. Tapi kalau di lapangan ya tidak ada sholat tahiyatul lapangan kan gitu ya nggak ada gitu. Tapi ada yang menjawab, oh barangkali itu sholat duha. Kalau sholat duha nanti pulang aja deh. Orang lain kan nggak tahu kalau bapak sholat duha itu. Anggapannya sholat sunnah saja gitu. Lebih baik sampai kalau sholat sunnah duha nanti sepulang dari sholat id sajalah. Dan lagi pulang masuknya kan berimpit dengan duha itu ya, gitu. Jadi habis sholat id nanti pulang baru sholat. Jangan di lapangan, tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya, alhamdulillah di sini dilaksanakan di masjid, dan kembali lagi saya pernah ngisi di sholat id. Lupa saya Idul Fitri atau Idul Adha, pada waktu itu saya ngisi di sini. Kalau tidak salah saya 2 kali di sini sholat id itu. Baiklah, setelah sholat id, ibadah id itu sudah kita laksanakan,
barulah nanti berikutnya kita laksanakan menyembelih hewan kurban. Bagi bapak-bapak yang berkorban, janganlah dipotong sebelum sholat id. Kalau sebelum sholat itu dipotong, namanya itu penyembelihan biasa, bukan kurban. Karena Rasulullah SAW pernah ada orang yang memotong hewan kurbannya sebelum sholat id, langsung Rasulullah silahkan menyembelih lagi, disuruh menyembelih lagi untuk dilaksanakan penyembelihan hewan kurban setelah atau sesudah sholat id. Ini perlu kita ketahui. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini bisa semuanya berkorban. Apa hukumnya kurban? Hukumnya kurban. Kalau hukumnya kurban, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib seumur hidup sekali. Ada. Kalau bapak bertanya, kalau ustadz pandangannya apa menyembelih kurban? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Bapak tak tanya, apa dasarnya Pak mengatakan itu sunnah muakkad? Allah berfirman, salah satu di antaranya, Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, bapak-bapak hafal semua itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan. Kalau kita menafsirkan Al-Quran, ada amar disambung dengan amar berikutnya. Amar yang pertama wajib, amar yang kedua juga wajib. Amar itu perintah Pak ya, nanti nggak tak jelaskan, nggak ngerti amar-amar apa. Amar itu perintah. Allah memerintahkan, ada perintah langsung. Perintah pertama wajib, perintah kedua juga wajib. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat wajib, zakat wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Itu ayatnya lengkapnya. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya kita itu ditekankan untuk sholat itu bisa berjamaah. Di sini ada amar, kemudian diselingi dengan kata lain, dan amar kedua. Amar yang pertama adalah wajib, amar yang kedua, perintah yang kedua jatuhnya menjadi sunnah muakkad. Fasholli, maka sholatlah. Sholat wajib. Diselingi li rabbika, untuk Tuhanmu, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Jatuhnya amar pertama, perintah pertama sholat wajib, perintah kedua jatuhnya menjadi sunnah muakkad. Nah ini mengapa saya sampaikan ketiga-tiganya tadi, karena barangkali bapak-bapak di luar sana menerima penjelasan orang lain yang mengatakan bahwa kurban itu
hukumnya adalah wajib 1 tahun sekali, atau mengatakan adalah fardu kifayah, supaya Bapak nanti tidak mengalami kebingungan. Yang jelas kalau pendapat saya sendiri tetap sunnah muakkad. Jelas Pak ya? Nah, supaya bapak-bapak nanti pulang dari kuliah subuh ini, kultum ini, tidak ada tanda tanya lagi. Nah gini, tidak ada tanya-tanya lagi. Nah, jamaah ibadah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sedikit lagi Pak yang saya sampaikan. Ada salah satu musola di Denpasar ini, nggak tak sebutkan nggak enak disebutkan, tapi insya Allah bapak-bapak ada taunya gitu. Karena biasanya kalau ada permasalahannya itu beliau menyampaikan laporannya itu kepada saya pertama, kemudian yang kedua itu adalah ke Ustadz Mustafa Amin. Nah gitu ya, Ustadz Mustafa ini masih keluarga dari istri saya itu ya, istri saya. Sehingga ternyata jawabannya Ustadz sama oh iya sama, satu paham kok, nggak sama, insya Allah sama. Karena mendapatkan masukan, saya heran katanya itu, saya heran masuk ke Bali loh, ada korban kolektif, korban urunan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Saya heran. Kok heran begitu? Iya kan ada begitu. Yang dimaksudkan Nabi itu kan untuk keluarganya sendiri 7 orang. Lah ini tidak ada Pak, seperti itu tidak ada. Yang jelas 1 ekor sapi itu adalah untuk 7 orang, baik itu keluarganya atau orang lain. Maka di sini diadakan kurban kolektif, dan alhamdulillah Pak, di Bali itu saya juga kagum. Teman-teman saya dari Jawa sana datang ke sini, saudara saya kagum pas Idul Adha menyembelih bisa 12 ekor sapi, bisa 16 ekor sapi, nggak cukup disembelih 1 hari 2 hari. Sedangkan di kampung saya di Jawa itu pernah terjadi Idul Adha itu menyembelih 3 ekor kambing, satu kampung Islam semua. Kiainya bingung diapakan ini, akhirnya datang ke toko minta bantuan beras dan bumbu, dimasak, diadakan yasin tahlil 1 kampung dengan motong 3 ekor kambing karena tidak ada yang berkorban. Alhamdulillah di Bali itu, khususnya di Denpasar. Saya ajak tidur di rumah saya, pagi saya ajak ke masjid subuh. Pulang dari subuhan ke masjid, beliau mengatakan, Masya Allah, Pak Ustadz, di sini sholat subuh kok Jumatan ya gitu. Iya, alhamdulillah, sholat subuh kayak Jumatan gitu. Nah, kalau di sana bagaimana? Jangankan sholat subuh, sholat Jumat Pak, gerending-gerendingnya, saya sudah adzan orangnya baru, aduh gimana ini. Alhamdulillah di Bali. Ya mudah-mudahan hidayah milik Allah, beliau sekarang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi masalah konversi. Jadi tidak ada bahwa diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau 1 ekor sapi adalah untuk 7 orang. Maaf Pak. Ada alarm bunyi. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sedang tidak melaksanakan ibadah haji,
Mari kita laksanakan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa ya keseluruhannya itu kita sampaikan, terutama puasa tadi sepertiga di awal Dzulhijjah itu kita laksanakan nyambung dengan Arafah. Kalau tidak bisa ya kita laksanakan yang Arafah. Kalau bisa lagi dari Tarwiyah dan Arafah. Yang sudah mampu berkorban silakan untuk menyembelih hewan kurban. Karena di sana barang siapa yang mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musolaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita renungkan bersama. Nggak boleh dekat-dekat dengan musola, dengan tempat sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, kalau saya nggak lengkapi hadisnya nggak enak itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudoh fala yaqrabanna musallana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapatkan kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Di sini ingat, falam itu tidaknya itu mutlak, itu falam. Adalah, ada lam. Kalau lam tidak. Tapi kalau la sekarang tidak. Tadi pada suatu saat menjadi iya, akan berubah. Itulah. Maka pada lazimnya kalau di Arab sana tidak ada yang mengatakan tidak itu menggunakan lam, pasti la. Karena nanti bisa iya, la, tidak pernah menggunakan lam. Di sini hati ini lam itu mutlak tidaknya, betul-betul tidak. Contoh Al-Quran, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya sudah, tidak, nggak akan berubah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Di sini falam yudoh, maka tidak, nah, falam yudoh, maka tidak yudoh berkorban. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini bukan lam tapi la. Hari ini tidak berkorban. Oh tidak. Sebaiknya jangan jawab tidak lah. Oh belum ada. Nah, belum ada. Tapi kalau jawab tidak nggak apa-apa sih. Kan tidak itu nggak akan berubah. Nanti tahun depan, insya Allah tahun depan. Nah ini. Jadi kalau kita gali terus tuh ada saja itu masalah, itu ada saja. Tapi memang kita adalah berbeda pendapat dan sebagainya. Tapi insya Allah pada hakikatnya kita itu sama gitu. Yang sering terjadi perbedaan di antara kita adalah pengamalan ibadah gitu, pengamalan ibadah. Contoh, dulu pernah dengan dakwahnya memang benar hadisnya itu, kalau apa yang dalam tubuh hewan kurban itu harus diberikan kepada khususnya fuqara wal masakin tanpa kecuali sekalipun kulitnya, sehingga musola itu melaksanakan penyembelihan kurban kambing itu digunting-gunting apanya, kulitnya digunting-gunting, dibagikan, nggak gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, besok pagi saya lewat jalan itu banyak bau di jalan-jalan, berbau, ada yang dibawa anjing dan sebagainya. Wong dagingnya saja sudah ada kok, kulitnya nggak dirawat, itu nggak dirawat. Akhirnya alhamdulillah berikutnya saya sampaikan di pengajian,
Betul hadisnya itu betul nggak salah. Yang penting diperuntukkan. Sehingga saya di Al-Amin sebagai pembina di sana saya sampaikan, nggak usah seperti itu. Kumpulkan saja kulinya saja. Pada hakikatnya itu kita kasihkan, tetapi yang bersangkutan minta dijualkan. Silakan jualkan. Contohnya apa? Diberikan kepada panti asuhan, yatim piatu, diberikan. Dijualkan atau tak kasih kulit, rata-rata dari panti asuhan minta dijualkan. Nah, tadi bilangnya kalau dijual nggak boleh. Iya, dijual pribadi, tapi itu dijualkan artinya uangnya diperuntukkan anak yatim gitu loh. Ya ini, baiklah. Insya Allah kalau di sini ya saya sedikit mengingatkan saja, sini kan sudah terbiasa dari dulu gitu. Saya insya Allah sudah kenal di sini dari tahun 81 kan ya di sini. Ya, untuk itu ya saya sekedar mengingatkan, sharing, barangkali ada yang lupa. Baiklah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi. Dan kepada pengurus masjid, insya Allah saya sudah ada di Denpasar. Seandainya nanti diminta untuk khutbah Jumat, tapi maaf tahun 2024 sudah penuh ya. Insya Allah ya sudah penuh 1 tahun. 1 tahun sudah penuh, 1 tahun sudah penuh memang saya tidak. Nah, Idul Adha ini saya insya Allah ngisi di Denpasar Utara. Ya, sudah dimintai. Dan untuk tahun 2025 barangkali kalau Allah mengizinkan dan tidak kedahuluan dengan yang lain, ya biasanya bulan Oktober November sudah ada yang minta. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi, berkiprah lagi di masjid yang sama-sama kita cintai, khususnya yang saya cintai. Dan saya rindu sekali dengan bapak-bapak itu, lama saya tidak pernah bertemu dengan bapak-bapak di sini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi terima kasih atas keberkatannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu